Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Kreatif Berkarya. Selama ini barangkali di antara kalian pernah atau bisa jadi sering mendengar kata sertifikat. Ya, betul sekali, seperti sertifikat pelatihan, sertifikat kajian, sertifikat seminar, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang sertifikat pelatihan, sertifikat seminar, dan lain sebagainya itu. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang sertifikat haki. Dan di antara kalian barangkali sudah pernah mendengarkan sertifikat haki, tapi bisa jadi di antara kalian juga ada yang belum pernah sama sekali melihat wujud atau bentuk fisik dari sertifikat haki itu. Baik, saya akan memperlihatkan sertifikat haki itu seperti ini. Ya, merupakan surat pencatatan ciptaan. Jadi kita bisa baca deskripsinya dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ini menerangkan, ya, di sini ada pencipta, ya, bisa dilihat di sini ada pencipta, kemudian pemegang hak cipta dan lain-lain. Ya, ini merupakan format sertifikat haki model baru, sudah tidak menggunakan cap lagi tetapi menggunakan barcode. Mungkin ada yang bertanya-tanya, terus bagaimana kita memperoleh sertifikat haki? Ya, tentunya sertifikat haki ini diperoleh ketika kita melakukan pendaftaran pencatatan atas karya cipta yang kita hasilkan. Baru kemudian divalidasi, kalau memang valid maka akan dikeluarkan sertifikat haki ini sebagai tentunya perlindungan atau proteksi terhadap karya ciptaan kita. Tapi kita tidak akan membahas lebih dalam soal bagaimana memperoleh sertifikat haki dan lain-lain. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah sebenarnya apa-apa saja yang bisa kita daftarkan atau karya apa saja yang kita hasilkan kemudian bisa didaftarkan hak cipta ini supaya kita bisa memperoleh sertifikat haki ini. Sebenarnya sangat gampang sekali kita memperoleh informasi tentang itu karena di website Kemenkumham di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu sebenarnya sudah ada semua penjelasan tentang apa-apa saja yang bisa kita hakikan. Tetapi saya tetap mengajak kalian untuk berkunjung ke sana untuk sama-sama kita melihat karya cipta apa saja yang bisa kita daftarkan untuk memperoleh sertifikat haki. Jadi websitenya itu di dgip.go.id. Ya, ini silakan ditulis seperti ini kemudian di enter. Maka kita akan ya, ada pengumuman. Kita close ini dulu. Jadi kita telah diarahkan masuk ke laman DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi semua informasi tentang bagaimana kita mendaftar hak cipta, bagaimana mendaftar merek, paten, dan indikasi geografis dan lain sebagainya itu sudah ada di website ini. Berhubung pada kesempatan ini kita akan bahas tentang apa-apa saja yang bisa didaftarkan hak ciptanya, maka kita akan fokus ke situ. Caranya adalah informasinya bisa kita lihat di sini. Ya, di menu-menu di atas ini ada beberapa pilihan. Ada paten, ada merek, ada hak cipta, desain industri, indikasi geografis dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini ada juga beberapa orang, ya, tanda petik, yang salah mengartikan hak cipta. Jadi di DJKI itu antara paten, merek, hak cipta, dan desain industri itu berbeda. Boleh kita masuk di hak cipta untuk melihat apa saja yang bisa kita daftarkan. Jadi di menu hak cipta sendiri ada pengenalan hak cipta, prosedur, dan lain sebagainya. Kita ke pengenalan hak cipta. Ya, ini dia. Kita bisa baca sendiri pengenalan hak cipta. Jadi ini merupakan definisi umum tentang hak cipta. Tentunya kita bisa baca, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup
objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup program komputer, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, ya, dan lain sebagainya. Ini definisi umum hak cipta, kemudian ada definisi hak cipta secara spesifik, bisa dibaca bersama-sama. Ya, jadi intinya hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang ditimbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita langsung saja kepada menu ciptaan yang dapat dilindungi. Ya, ini tadi, dan ini pembahasan kita, ciptaan yang dapat dilindungi. Kita bisa sama-sama melihat dan membaca ciptaan yang dapat dilindungi. Yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini ada buku. Jadi ada yang bertanya-tanya, untuk buku apakah mesti ber-ISBN dulu baru kita daftarkan hak ciptanya, ataukah bisa tanpa ISBN? Jadi perlu kita ketahui bahwa antara pendaftaran hak cipta dengan ISBN itu adalah dua hal yang berbeda. Dan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seseorang yang mempunyai karya cipta buku bisa saja dimungkinkan untuk didaftarkan hak ciptanya walaupun tidak ber-ISBN. Karena tentunya kaitannya beda. Kalau hak cipta, kaitannya tentang bagaimana kita memproteksi karya kita. Sementara ISBN, ya kaitannya tentang kualitas buku yang kita miliki. Karena ketika seseorang yang menghasilkan buku kemudian telah memiliki ISBN, berarti bukunya berkualifikasi internasional karena telah memiliki ISBN. Ya, kepanjangannya saja internasional, ISBN, International Serial Number, ISBN, International Serial Number, International Serial Book Number. Aduh, mohon maaf, agak sulit sekali saya menyebutnya. ISBN, International Serial Book Number. Jadi merupakan serial book atau kode unik yang berkualifikasi secara internasional. Jadi seseorang yang memiliki karya buku bisa langsung mendaftarkan hak ciptanya walaupun belum ber-ISBN, dan atau bisa mendaftarkan hak ciptanya setelah mendapatkan ISBN. Jadi tidak ada masalah. Kemudian di sini ada program komputer. Jadi bagi kalian yang memiliki profesi sebagai programmer dan bisa menghasilkan programmer yang murni merupakan karya kalian tanpa campur tangan oleh orang lain, ya bisa didaftarkan hak ciptanya supaya karya kalian itu terproteksi, dan bila mana suatu saat diklaim oleh orang lain, maka kalian yang lebih duluan mendaftarkan hak ciptanya lebih mendapatkan perlindungan yang kuat. Kemudian pamflet, perwajahan, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Di sini ada tanda tanya, semua hasil karya tulis lain yang dimaksud itu seperti apa? Jadi berdasarkan pengalaman kami, hasil karya tulis lain yang dimaksud itu seperti misalnya seseorang yang menghasilkan skripsi, disertasi, artikel, bahkan proposal, itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Puisi dan lain sebagainya itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Kemudian nomor 2 ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ya, bagi kalian yang bergelut di dunia atau bagi kalian yang punya naskah ceramah, kuliah, pidato, bagi yang ingin mendaftarkan hak ciptanya atau bagi yang ingin memproteksi karyanya tersebut, silakan didaftarkan hak ciptanya. Kemudian nomor 3 ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nomor 4, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, ya drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni dan terapan atau seni terapan. Kemudian 7. Arsitektur. 8. Ada peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. Dan 11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan. Ya, jadi bagi kalian yang penasaran apa-apa saja yang bisa didaftarkan hak ciptanya untuk kita memperoleh sertifikat haki, kalian bisa mengunjungi website dgip.go.id. Ya, di sini semua informasinya sudah ada. Tutorial kita, pembahasan kita kali ini ya memang cukup sampai di sini. Saya hanya ingin bersama-sama kita melihat apa-apa saja yang bisa kita daftarkan hak ciptanya. Dan alhamdulillah setelah membuka website ini sangat jelas dari poin pertama sampai poin 11. Mudah-mudahan setelah melihat ini bagi kalian yang berinisiatif memproteksi karya kalian bisa langsung menghubungi pihak-pihak yang mempunyai wewenang atau mempunyai akses untuk membantu kalian untuk mendaftarkan hak cipta. Oke, sebelum kita mengakhiri, di sini masih ada satu poin, yaitu masa perlindungan ciptaan. Kita langsung klik saja. Ya, kita bisa lihat. Jadi ada 5 poin. Perlindungan hak cipta seumur hidup. Ya, ada 70 tahun, ada 50 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan pengalaman kami, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi misalnya di sini ketika misalnya pencipta kemudian bertindak sekaligus sebagai pemegang hak cipta, maka masa perlindungannya itu selama 70 tahun bisa dilihat. Ya, ketika pencipta bertindak selaku pemegang hak cipta, maka masa perlindungannya itu selama 70 tahun. Akan tetapi kita bisa lihat sertifikat yang satu, ketika pencipta mengalihkan hak ciptanya kepada pemegang hak cipta yang lain, maka masa perlindungannya itu hanya 50 tahun. Jadi ini tidak ada masalah, hanya persoalan pemegang hak cipta saja, karena terkadang seseorang berkarya itu ada keterlibatan atau ada kontribusi pihak lain. Itu persoalan administrasi, tetapi tidak masalah karena pemegang hak ciptanya tetap siapa yang menghasilkan karya cipta tersebut. Oke, mungkin semoga pengalaman ini ada manfaatnya buat kalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada yang ingin bertanya, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Atau ketika ada yang ingin menyarankan kami membuat tutorial yang lainnya, silakan juga komentar. Jangan lupa like-nya. Kemudian yang paling penting adalah bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kami memohon untuk kalian mengklik tombol subscribe sekarang. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.